Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 260, Ayah dan Anak yang Luar Biasa. Lebih. Setelah membunuh semua ahli di Menara Bulu Darah, perang akhirnya berakhir. Setelah perang berakhir, banyak ahli di istana menemukan bahwa Pulau Tanpa Hati, yang awalnya berdiri di tengah danau, telah menghilang. Itu memang sudah hilang. Pulau utama telah tenggelam ke dasar danau kecuali beberapa daratan yang terfragmentasi dan tidak merata. Di luar Pulau Tanpa Hati, sekelompok pakar yang hadir dalam pertemuan ini telah menyaksikan perang tersebut. Mereka sangat bersemangat dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Semua orang di sini membicarakan tentang perang brutal tadi. Baru pada saat senja tiba, para pakar klan dan kekuatan lain berangsur-angsur pergi. Keesokan harinya, Millennium Chronicle dari arena gladiator menggambarkan perang tersebut. Perang ini disebut oleh Millennium Chronicle sebagai perang yang cukup untuk melampaui perang kuno dan mengejutkan masa kini. Kronik Millennium menggambarkan secara rinci semua adegan perang di Pulau Tanpa Hati, termasuk membelah gunung untuk membuat jalan setapak dan memotong danau di awal. Kronik itu juga menggambarkan bagaimana Jian Wushuang membunuh 3 prajurit di puncak alam Void yang dari Sekte Pedang Liar, dan bertarung sendirian melawan 2 ahli dari Sekte Pedang Suci. Deskripsi sangat rinci, semua aspek dijelaskan dan dipaparkan. Selain itu, Millennium Chronicle juga menyebutkan bahwa Jian Wushuang baru berusia 20 tahun. 20 tahun, bertarung sendirian melawan 2 ahli Saint Realm. Luar biasa. Tidak dapat dipercaya, dia baru berusia 20 tahun, bagaimana dia bisa begitu kuat? Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari dinasti Tianzong merasa terkejut ketika mereka melihat deskripsi halaman kronik Millennium ini. Di dalam hati mereka, para ahli transendensi ilahi hampir seperti dewa, tetapi seorang anak laki-laki kecil berusia 20 tahun bertarung melawan 2 orang ahli alam suci dan bahkan memotong setengah telapak tangan salah satu dari mereka. Semua orang tentu saja kagum dengan bakat yang luar biasa itu. Di akhir kronik Millennium, Jian Nantian disebutkan lagi. Pertama, ia hanya menggambarkan beberapa pengalaman Jian Nantian sebelum ia berada di Menara Bulu Darah, dan kemudian menyebutkan 2 goresannya yang indah dan memukau di Pulau Tanpa Hati. 2 ahli alam suci terbunuh oleh 2 serangan itu. Melihat kejadian itu, para pendekar dinasti Tianzong pun menjadi girang sekali. Yang lebih penting, kronik Millennium mengatakan bahwa Jian Nantian sendiri tidak berada di alam suci. Seorang pria yang tidak mencapai transendensi ilahi telah membunuh 2 ahli transendensi ilahi hanya dengan 2 serangan. Semua orang merasa kewalahan dan berpikir itu luar biasa. Ada kalimat yang mengevaluasi ayah dan anak ini di akhir Millennium Chronicle. Baik ayah maupun anak adalah orang-orang jenius yang luar biasa, sehebat langit dan bumi. Banyak sekali orang yang mengagumi kalimat ini dan semuanya setuju dengan apa yang dikatakannya. Sungguh luar biasa bahwa ayah dan anak itu merupakan orang-orang jenius yang menentang tatanan alam. Setelah Millennium Chronicle diperbarui, daftar naga bumi dan daftar naga langit dari Istana Naga Emas mengalami perubahan besar. Jian Wushuang selalu menduduki peringkat nomor 1 di daftar naga bumi, tetapi sekarang namanya menghilang dari daftar. Daftar naga langit mencatat 18 ahli di puncak alam Void yang dari dinasti Tianzong dan utusan kiri dan kanan dari Menara Bulu Darah juga ada dalam daftar tersebut. Setelah perang, Jian Wushuang dan ayahnya bangkit sementara utusan kiri dan kanan meninggal, jadi daftar tersebut secara alami berubah. Daftar Naga Surgawi memperbarui peringkatnya. Yang teratas di daftar Naga Surgawi, Jian Nantian. 2 teratas, Jian Wushuang. 3 teratas, DC. Tak seorang pun di dinasti Tianzong yang berani mempertanyakan peringkat tersebut, bahkan DC, yang awalnya menempati peringkat pertama dalam daftar, tidak membantah hal itu, karena semua orang tahu bahwa Jian Nantian dan Jian Wushuang memenuhi syarat untuk peringkat mereka. Hasil pertarungan mereka diakui publik dan kekuatan mereka tidak diragukan lagi. Sementara seluruh dinasti Tianzong dikejutkan oleh perang yang menggemparkan dunia, sesuatu terjadi di Istana Markis Pedang. Setelah beberapa tahun, Jian Wushuang kembali ke Sword Markis Mansion lagi. Di halaman tempat tinggal Jian Wushuang, beberapa sosok berjubah ungu berdiri di sana tanpa emosi dan memancarkan napas yang kuat. Di luar halaman, banyak murid dari Sword Markis Mansion dengan gembira berkumpul di sana dan menatap orang-orang berjubah ungu ini. Mereka adalah ahli super dari alam kekosongan Yin Yang. Ya, mereka semua berada di alam kekosongan Yin Yang. Salah satu dari mereka jauh lebih kuat daripada tuan istana kita, tetapi sekarang, mereka adalah pengawal saudara Wushuang kita. Saudara Wushuang sangat hebat. Ketika Jian Wushuang kembali ke Istana Markis Pedang, berita mengenai perang di Pulau Tak Berhati telah diketahui oleh para pengikut Istana Markis Pedang. Seluruh penghuni mansion Markis Pedang tercengang mendengar kejadian itu dan semua murid memuja Jian Wushuang.
Orang-orang berjubah ungu di alam kekosongan Yin yang di hadapan mereka merupakan legenda bagi para murid Mansion Markis Pedang, tetapi kini mereka berdiri dengan penuh hormat di luar ruangan dan tampaknya hanya bertindak sebagai penjaga. Seorang pendekar di alam kekosongan Yin yang bekerja sebagai penjaga, hal yang tak masuk akal bagi para pengikut SWOT Markis Mansion. Di dalam ruangan, Jian Wushuang duduk di kursi dan wajahnya pucat sementara ayahnya dan Wang Yuan duduk di sampingnya. Adik ketiga, apa yang salah dengan lukamu? Aku sudah memberikan beberapa pil yang sangat bagus untuk menyembuhkan lukamu, tetapi 3 hari telah berlalu, kamu masih belum pulih, kata Wang Yuan sambil mengerutkan kening. Setelah mendengar itu, Jian Wushuang tersenyum. Cedera saya disebabkan oleh suatu cara khusus. Meskipun saya memiliki ramuan Anda, saya masih akan membutuhkan waktu belasan hari untuk pulih. Jian Wushuang jelas tahu bahwa butuh banyak biaya untuk melakukan jilid kedua dari teknik rahasia melahap jiwa, apalagi bertahan lama. Bahkan ketika dia terluka parah oleh Lin Xiaonan, dia beruntung bisa menyelamatkan hidupnya. Jian Nantian mengalihkan pandangannya dan melirik Jian Wushuang. Di pulau tanpa hati, dia melihat Jian Wushuang melakukan teknik rahasia melahap jiwa dan diam-diam menebak beberapa hal tabu karenanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Di mana adik keempat? Jian Wushuang tiba-tiba bertanya. Dia sudah pergi, kata Wang Yuan, setelah mengirimmu kembali ke SWOT Markis Mansion, dia membawa orang-orangnya pergi. Mungkin dia bergegas ke Ice Nether Valley. Oh, begitu mendesak. Jian Wushuang tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Kakak keempat tidak terburu-buru, tapi tuan di belakangnya mungkin sudah tidak sabar, kata Wang Yuan sedikit dingin. Guru. Jian Wushuang mengerutkan kening. Wang Yuan, Anda tidak pernah menyebut guru di belakang saudari keempat. Sepertinya Anda tidak senang dengannya, ada apa? Saya tidak puas dengannya, karena saya selalu berpikir bahwa orang itu sangat munafik. Saya khawatir tidak baik jika saudari keempat tinggal bersamanya, kata Wang Yuan. Mendengar ini, Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya.